Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Salah satu di antara nikmat tersebut adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, serta Allah menambahkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Karena di bulan haram ini, di bulan Zulhijjah ini, salah satu di antara keutamaannya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal ajra wal amal salih fihinna a'zam. Kata beliau, di bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan perbuatan dosa atau maksiat, itu akan semakin besar dosanya atau maksiatnya, serta kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan haram juga insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan balasan yang berlipat ganda untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk di antara umat beliau yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas salah satu di antara tema yang cukup penting, kaitannya dengan hari yang paling mulia, hari yang paling agung, yaitu hari raya Idul Adha. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan tentang keutamaan hari raya Idul Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hari yang paling agung, hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaumun nahri, atau hari raya Idul Adha, atau hari raya kurban. Dan salah satu di antara ibadah yang dianjurkan, ibadah yang disunahkan, ibadah yang sangat ditekankan di hari raya Idul Adha adalah mengerjakan sholat Idul Adha, mengerjakan sholat Idul Adha. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih sholat Idul Adha. Soalnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita berbicara tentang hari raya atau hari Aid,
Hari Aid atau hari raya itu diambil dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu artinya kembali. Artinya kembali. Kenapa? Karena hari raya atau Aid adalah sebuah hari yang diperingati setiap tahun, yang kembali setiap tahun. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa disebut dengan Aid karena kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Islam setiap tahunnya berulang-ulang. Setiap tahun kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Islam itu berulang-ulang. Dan ini termasuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Beliau mengatakan sumiyal Aid Aidan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddadin. Kata Ibnu Arabi, hari raya itu disebut dengan Aid karena ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddadin, karena setiap tahun kegembiraan yang dirasakan oleh umat Islam itu berulang-ulang, atau umat Islam akan merasakan kegembiraan kembali setiap pelaksanaan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Ini diantara pengertian atau diantara makna kenapa hari raya itu disebut sebagai hari Aid. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, di dalam agama Islam hari raya itu hanya ada dua jenis atau hanya ada dua macam yang diperingati setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan qadimtu alaikum walakum yawman tal'abuna fihima qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Kata Nabi SAW, beliau menyampaikan dulu, ketika aku datang kepada kalian ke kota Madinah, aku mendapati kalian itu bersenang-senang, kalian itu merayakan dua hari, yaitu hari raya Nairus dan hari raya Mahrojan. Dan Allah kemudian mengganti dua hari tersebut dengan dua hari yang jauh lebih mulia, dengan dua hari yang jauh lebih baik, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitr, hari raya Nahar dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Nahar itu adalah hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Jadi sekali lagi, tidak ada hari raya yang lain kecuali hanya dua hari ini. Meskipun ada sebagian di antara orang-orang Syiah yang meyakini bahwa hari raya itu tidak hanya dua. Orang-orang Syiah mereka juga memperingati hari raya Idul Qadir. Hari raya Idul Qadir yang menurut mereka hari itu adalah hari di mana Nabi SAW membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penerus Rasulullah setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan itu dilaksanakan ketika Rasulullah baru saja menyelesaikan prosesi haji wada. Ini adalah keyakinan batil yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Jadi sekali lagi, hari raya di umat Islam itu hanya ada dua saja. Yang pertama adalah hari raya Idul Adha, dan yang kedua adalah hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian kedua hari raya ini memiliki ciri khas yang sama. Ciri khasnya apa, Ustaz? Ciri khasnya adalah dua hari raya ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, itu didahului atau diawali dengan ibadah tertentu. Sebagai contoh, misalkan hari raya Idul Fitri itu sebelum kita merayakan diawali dengan ibadah shaum di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian Allah mensyariatkan hari raya Idul Fitri sebagai hadiah untuk umat Islam. Kemudian yang kedua, di hari raya Idul Adha pun, sebelum kita merayakan hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensyariatkan ibadah yang bisa kita kerjakan sebelum pelaksanaan hari raya Idul Adha. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan ma min ayamin al-amal shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satu amalan
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi sebelum masuk tanggal 10, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari tersebut sebagai hari yang istimewa. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya. Faqala sahabat, bahkan ada sebagian sahabat yang bertanya, wala jihadu fi sabilillah, Rasul, apakah termasuk amalan berjihad di jalan Allah itu kalau dibandingkan dengan amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu tidak lebih baik daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Faqala Nabi, maka Nabi kemudian mengatakan, wala jihadu fi sabilillah, iya, meskipun compare-nya, perbandingannya adalah berjihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seorang laki-laki yang dia berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, membawa hartanya dan membawa nyawanya, wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, dan ketika dia pulang ke rumah dia enggak bawa harta, dia enggak bawa nyawa. Artinya apa? Artinya dia mati syahid atau dia meninggal di medan perang. Itu baru bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi sekali lagi, kedua hari raya ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu diawali dengan ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan. Idul Adha, Allah Ta'ala awali dengan ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan ketika sudah masuk di tanggal 8 Tarwiyah, para hujjaj, para jamaah haji sudah mulai berangkat menuju ke Mina. Di tanggal 9-nya nanti menuju ke Padang Arafah. Di hari ke-10-nya, di malam ke-10, para jamaah haji kemudian menuju ke Musdalifah. Dan di tanggal 10-nya kemudian umat Islam termasuk yang menunaikan jamaah haji, menunaikan ibadah haji, juga merayakan hari raya Idul Adha. Jadi sekali lagi, hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri itu memiliki ciri khas diawali dengan ibadah-ibadah tertentu, diawali dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Nah, salah satu di antara hal yang sangat dianjurkan, disunahkan di hari raya Idul Adha ataupun di hari raya Idul Fitri, itu ada dua hal yang selama ini mungkin bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah, bertakbir, termasuk diantaranya adalah sholat. Kemudian ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan itu adalah berbahagia atau bergembira, bersenang-senang di hari raya Idul Adha. Itu bahkan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang hari-hari tasyrik, beliau mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, dalam riwayat yang lain wa dzikrillahi tabaraka wa taala. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa dzikrillahi tabaraka wa taala, dan hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita menunaikan ibadah-ibadah seperti bertakbir, berzikir, sholat, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia dan bergembira. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat ada sekelompok anak muda yang bermain-main di halaman Masjid Nabawi, yaitu pemuda dari Ethiopia atau dari Habasyah, Rasulullah SAW kemudian bahkan memanggil Ibunda Aisyah supaya apa? Supaya Ibunda Aisyah bisa menyaksikan anak-anak muda Habasyah itu sedang latihan perang-perangan, ya, sedang latihan perang-perangan, bergembira di hari raya Idul Adha atau di hari raya Idul Fitri. Kemudian bahkan Nabi SAW berbicara kepada anak-anak muda tersebut. Rasul mengatakan, il'abu ya bani arfidah hatta ya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fushatan. Kata Nabi SAW, il'abu
ya Bani Arfidah, silahkan kalian bermain-main wahai Bani Arfidah, supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tahu bahwa di dalam agama Islam itu terdapat kelonggaran, bahwa agama Islam itu bukan agama yang kaku, bahwa agama Islam itu membolehkan pemeluknya, umatnya untuk berbahagia, bersenang-senang, tentunya dengan kesenangan atau kebahagiaan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara syariat yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, bahwa di hari raya itu adalah waktunya untuk bahagia. Hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri itu adalah waktu untuk bersenang-senang. Tapi berbicara tentang hari raya Idul Adha, Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, di dalam sejarah pelaksanaan sholat Id itu diawali atau dimulai dari sejak tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, barulah umat Islam itu merayakan hari raya. Barulah umat Islam merayakan hari raya. Dan hari raya yang pertama kali dirayakan atau diperingati oleh umat Islam itu adalah hari raya Idul Fitri. Kapan itu Ustaz? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pulang dari Ma'rakah atau perang Badar. Karena perang Badar itu kan dilaksanakan di bulan Ramadan kan. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pulang dari perang Badar, kemudian masuk di hari raya Idul Fitri, masuk di tanggal 1 Syawal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk umat Islam supaya mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Dan itu merupakan hadiah bagi Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam setelah mereka merayakan kemenangan dalam perang Badar, kemudian mereka juga merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Itu diantara sejarah kapan dimulainya atau kapan diawalinya peringatan hari raya, yaitu di tanggal 2 Hijriah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, berbicara tentang hari raya Idul Adha, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi hukumnya. Apa hukum mengerjakan sholat Id? Apa hukumnya mengerjakan sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri? Nah, secara umum pendapat para ulama itu terbagi menjadi 3 pendapat pokok. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Berarti kalau fardu ain, setiap muslim yang dia mukallaf dan dia mampu untuk mengerjakan sholat Id, maka wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Ini pendapat yang pertama, dan ternyata ini adalah pendapat yang diambil juga oleh Syekh Abu Malik Kamal, muallif atau penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Beliau lebih cenderung pendapat yang mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Dan ini juga termasuk di antara pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi di dalam mazhab Hanafi, sholat Id itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kalau Bapak Ibu barangkali ada yang bermadzhab Hanafi, hukumnya wajib untuk menunaikan, mengerjakan sholat Id. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada di surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Allah menggunakan fi'lul amri, Allah menggunakan kata kerja perintah ketika Allah berbicara tentang fasholli, dan sholatlah. Para mufassir ketika menjelaskan ayat ini, mereka menafsirkan yang dimaksud dengan sholatlah di sini adalah kerjakanlah sholat Id, kerjakanlah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah setelah itu. Nah, di
dalil baik itu terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ketika ada perintah, maka perintah itu hukum asalnya yadullu ala wujud. Al-amru fil asal yadullu ala wujud. Perintah hukum asalnya di dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang wajib, kecuali kalau ada qarinah. Kecuali ketika ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut itu adalah perintah yang sifatnya tidak wajib tapi hanya sebatas sunnah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, perintah untuk mengerjakan sholat di sini adalah perintah yang menunjukkan sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Makanya kata beliau, ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Allah taala berfirman, "Walitukabbirullah 'ala ma hadakum." Walitukabbirullah 'ala ma hadakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka mengagungkan Allah atas apa yang telah diberi, atas petunjuk yang telah Allah taala berikan kepadamu atau kepada kalian. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk litukabbir, untuk mengagungkan Allah. Nah, di antara bentuk pengagungan Allah selain berzikir dengan takbir adalah kita mengerjakan sholat. Nah, karena di sini ayatnya sifatnya adalah perintah, maka sekali lagi perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan sesuatu yang wajib. Ini di antara dalil yang kedua yang menjadi hujjah pendapat yang pertama. Dalil yang ketiga apa Ustaz? Dalil yang ketiga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id, beliau memerintahkan kepada kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil maupun orang yang sudah tua, bahkan para huyat, perempuan-perempuan yang haid pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut menyaksikan pelaksanaan salat Id, untuk ikut mendengarkan khutbatul Id. Padahal kata para ulama, perempuan itu kan bukan mukallaf, bukan makhluknya Allah, bukan hambanya Allah yang dibebankan untuk berkumpul dalam rangka mengerjakan sholat. Bahkan dalam sholat wajib pun, dalam sholat 5 waktu pun, perempuan tidak dituntut untuk mengerjakan sholat secara jamaah. Tapi kenapa di dalam hadis ini Rasulullah SAW bahkan menyuruh para perempuan, anak-anak untuk ikut datang melaksanakan sholat Id. Yang haid tetap hadir tapi tidak masuk ke musola atau ke tempat sholat. Ini diantara dalil-dalil yang menjadi hujjah pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholat Id hukumnya apa tadi? Hukumnya wajib. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Apa maksud dari fardu kifayah? Maksudnya adalah idza qamal ba'd saqatal itsmu 'anil baqi. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah ketika ada sebagian kaum muslimin yang sudah menunaikan atau mengerjakan salat Id, saqatal itsmu 'anil baqi, maka kewajiban untuk muslim-muslim yang lain itu sudah gugur. Sehingga kalau ada orang yang tidak mengerjakan, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk pendapat yang diambil oleh muallif dari kitab fikih biasa, termasuk Lajnah Daimah Saudi Arabia. Mereka memfatwakan bahwa sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Sholat Id hukumnya fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi di dalam mazhab Hambali, hukum mengerjakan sholat Id itu fardu kifayah. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya apa? Dalilnya sama seperti dalil yang menjadi hujjah pendapat yang pertama. Dalilnya sama seperti hujjah yang dijadikan sebagai dasar dari pendapat yang pertama. Hanya saja mereka pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan sholat Id itu tidak ada syariat adzan dan iqamah. Di dalam pelaksanaan sholat Id tidak ada syariat
azan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya bukan fardu ain, sebagaimana ketika Allah Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada perintah untuk azan, ada perintah untuk iqamah. Dan mereka mengkiaskan sebagaimana Allah Ta'ala juga mensyariatkan pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah itu di dalam mazhab Hambali hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan salah satu di antara dalilnya apa? Di dalam pelaksanaan sholat jenazah tidak ada syariat adzan dan iqamah. Maka mereka mengkiaskan, ya, menyamakan. Begitu pula dalam pelaksanaan sholat tidak ada perintah untuk adzan dan iqamah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sholat id itu hukumnya bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah yang pertama perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang Arab Badui. Jadi ada orang Arab Badui yang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Nabi perihal sholat yang diwajibkan atas dirinya, sholat yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Maka Nabi kemudian menjawab pertanyaan dari laki-laki Badui ini. Beliau mengatakan khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Sholat yang wajib untuk kamu kerjakan itu hanya sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Berarti selain itu sholat apa? Berarti selain itu sholat sunnah. Makanya kemudian laki-laki Badui ini ketika diberitahu oleh Nabi sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu, beliau kemudian mengatakan hal alayya ghairu Rasul, apakah ada sholat yang lain yang Allah Ta'ala wajibkan atas diri saya? Maka Rasulullah kemudian mengatakan la illa anta tawwa, tidak kecuali hanya sholat-sholat sunnah saja. Kecuali hanya sholat-sholat sunnah saja. Ya, ini dalil yang pertama. Dan yang kedua adalah wasiat Nabi, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kapan itu Ustaz? Yaitu ketika Rasulullah mengutus kepada Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, salah satu di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan satalqauna qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu nanti akan bertemu dengan kaum dari ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'u ilaihim syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka jadikanlah hal yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah perintah untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ini hal pertama yang disampaikan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah mengatakan faida arafu dzalik, kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, mereka sudah masuk Islam, fa'akhbiruhum anna Allah Ta'ala iftarada 'alaihim khamsu shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Allah mewajibkan atas mereka untuk mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Ini yang menjadi hujjah pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, yang mana mereka berpendapat sholat id itu hukumnya sunnah. Sunnah apa tadi? Sunnah muakkadah. Baik. Nah kemudian setelah kita mengetahui hukum melaksanakan sholat id, ya, ini monggo ya, ini pilihan untuk kita semua. Kalau ada yang mengambil pendapat yang pertama, pendapat Imam Hanafi, berarti ya komitmen dan konsekuen.
Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus dia hadir di setiap pelaksanaan sholat Id, kecuali ada udzur ya, kecuali ada udzur, misalkan sedang safar atau mungkin sedang sakit ya. Atau mau mengambil pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Imam Ahmad serta pendapat dari Lajnah Daimah Saudi Arabia, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat sholat Id hukumnya fardu kifayah. Atau pendapat yang ketiga, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Nah, meskipun jumhur mengatakan sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan pelaksanaan sholat Id. Setiap tahunnya sejak Allah mensyariatkan sholat Id, Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat Id. Maka semoga ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, kemudian waktuha ka sholatil duha ba'da irtifa'i syams qadra ramhin ila waqti zawal. Nah, di dalam kitab Fiqh Muyassar disebutkan bahwa waktu pelaksanaan sholat Id itu sama seperti kita mengerjakan sholat duha. Sama seperti kita mengerjakan sholat, yaitu ba'da irtifa'i syamsi qadar rahim ila waqti zawal. Ketika matahari sudah terbit dan terbitnya itu setinggi tombak, berarti 15 atau 20 menit setelah sunrise ya. Sampai kapan Ustaz? Ila waqti zawal, sampai waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Waktu zawal itu adalah waktu bergesernya matahari dari tengah-tengah, Pak Bu, dari atas kepala kita, kemudian sudah zawal, sudah bergeser ke arah badan. Itu waktu terakhir pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Berarti batas waktu maksimalnya adalah kalau sudah masuk waktu sholat apa? Sholat duhur. Berarti kalau misalkan ada orang mengerjakan sholat Id jam 8 pagi, boleh buatan Bu, Pak? Boleh. Jam 9? Jam 10 boleh, tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan sunnahnya seperti apa. Apakah di awal waktu, apa akan diakhirkan. Ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat Id. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang yang dia terlewat dari mengerjakan sholat Id karena ada satu udzur? Karena ada satu udzur. Misalkan ba'da subuh, mungkin karena semalaman begadang ya, takbiran, misalkan takbiran di rumah ya sama istrinya, sampai kemudian mau subuh ya, lanjut sholat subuh, habis itu tak tidur sebentar setelah itu tidur, ternyata bablas sampai jam 1 siang. Mungkin betul barangkali berarti ini kan terlewat. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau seandainya ada seorang muslim dia terlewat dari mengerjakan sholat Id karena ada udzur syar'i, maka dia boleh untuk mengqadha pelaksanaan sholat Id di hari berikutnya, wabil khusus pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu ketika Nabi SAW beliau pernah melaksanakan shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian ketika beliau melaksanakan puasa Ramadan sampai ikmal ya, sampai disempurnakan di tanggal 30. Nah, ketika beliau mengerjakan shaum Ramadan sampai di tanggal 30, ternyata setelah itu siang hari datang rombongan yang baru saja safar. Kemudian rombongan ini mengabarkan kepada Nabi SAW perihal bahwa mereka itu sudah melihat hilal. Mereka sudah melihat hilal Syawal. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membatalkan puasa mereka, dan Rasulullah kemudian mengqadha pelaksanaan sholat Id di hari berikutnya. Ini diantara dalil dari jumhur atau mayoritas ulama bahwa boleh mengqadha pelaksanaan sholat Id kalau seandainya ada udzur syar'i, kita tidak bisa mengerjakan sholat Id. Begitu. Baik, kalau seandainya Ustaz ada seorang muslim dia mau mengerjakan sholat Id, sudah berniat, ternyata sama tadi kasusnya, mungkin ketiduran, dan ketika dia bangun ternyata pelaksanaan sholat Idnya sudah selesai. Apakah dia boleh mengerjakan sholat Id di rumah Ustaz, bareng dengan keluarganya Ustaz?
Boleh boten? Jawabannya boleh. Jadi kalau seandainya kita tidak memungkinkan, misalkan terlambat ya, atau mungkin karena ada udzur syar'i, tapi masih memungkinkan untuk mengerjakan sholat id, maka boleh melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Misalkan jamaah bareng dengan istrinya berdua, ya, atau mungkin dengan anak-anaknya. Setelah itu ada pilihan boleh berkhutbah, boleh tidak, seperti itu ya. Ini berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat id. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat id. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat id. Kaum muslimin, ya Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, al-mawadi' allati tusalla fiha, di antara tempat yang disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat id, yusannu an tusalla fis sahara kharijal bunyan. Nah, di dalam kitab fikih Muyassar disebutkan bahwa disunahkan untuk mengerjakan sholat id fis sahara. Sahara itu kalau di sana padang apa namanya? Padang pasir atau di tempat lapang. Jadi disunahkan untuk mengerjakan sholat di tanah lapang kharijal bunyan, di luar bangunan, di luar bangunan. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha ila al-musalla. Rasulullah keluar menuju ke musola. Nah, musola di sini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, itu bukan musola yang kita lihat, yang kita pahami sekarang ini, ya. Musola itu seperti masjid tapi lebih kecil, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan musola di sini adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat, ya. Tanah lapang yang digunakan untuk sholat, bukan musola kecil, ya. Seperti itu. Jadi sunnahnya itu dianjurkan untuk mengerjakan sholat id di tanah lapang. Di dalam madhab Syafi'i, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, menurut madhab Syafi'i, sholat id itu disunahkan yang paling afdal dikerjakan di tempat yang paling luas. Disunahkan untuk dikerjakan di tempat yang paling luas. Nah, tempat yang paling luas itu tergantung setiap daerah dan setiap tempat. Kalau ternyata di tempat dia tinggal, tempat yang paling luas dan memungkinkan untuk dikerjakan sholat id adalah di masjid, maka yang paling utama di masjid menurut madhab Syafi'i. Kalau tempat yang paling luas di tempat tersebut itu adalah lapangan, maka yang paling afdal itu dikerjakan di mana? Di lapangan menurut madhab Syafi'i. Terus kenapa Ustaz di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sholatnya tidak di Masjid Nabawi, tapi Rasulullah sholatnya di luar masjid? Beliau bahkan menuju ke musola, ke tanah lapang. Nah, menurut madhab Syafi'i, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar masjid? Karena Masjid Nabawi itu tidak muat untuk menampung kaum muslimin. Dan salah satu di antara alasannya adalah karena Rasulullah menyuruh kepada para wanita, anak-anak, orang yang masih kecil maupun yang sudah tua, bahkan para uyat, perempuan yang haid pun disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar menuju ke musola, keluar menuju ke tempat sholat. Sehingga apa? Sehingga dalam madhab Syafi'i, mana tempat yang paling luas, yang paling kondusif untuk pelaksanaan sholat id, itulah yang paling afdal untuk dijadikan tempat sholat. Bisa jadi di masjid, bisa jadi di lapangan, begitu. Kemudian yajuzu sholataha fil masjid al-jami' min udrin kal matar wa rihi syadid wa nabi dzalik. Di dalam madhab Hambali, kalau seandainya pelaksanaan sholat id tidak memungkinkan dikerjakan di lapangan atau di tanah lapang, maka boleh pelaksanaannya dilaksanakan di masjid-masjid, wabil khusus misalkan yang ada udzur syar'i seperti hujan, ya, hujan deras, atau di sini disebutkan rihun syadid, ada angin yang sangat kencang, misalkan ada angin badai atau mungkin ada topan misalkan, ya, maka diperbolehkan untuk mengerjakan sholat id di masjid. Ini terkait dengan tempat pelaksanaan sholat id.
Nah kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, selanjutnya setelah pelaksanaan sholat Id ya, ada sunnah yang sangat dianjurkan, ada sunnah yang sangat ditekankan, yaitu berkhutbah. Disebutkan maudhi'ul khutbah fi sholatil Id ba'da sholat, tempat khutbah atau waktu khutbah di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri adalah ba'da sholat, yaitu setelah kita mengerjakan sholat. Ini berbeda dengan khutbah dalam sholat Jumat gitu. Kalau dalam sholat Jumat itu khutbah dulu, baru kemudian apa? Sholat. Tapi kalau dalam pelaksanaan sholat Id itu sholat dulu, baru kemudian apa? Sholat dulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Idaini qabla al-khutbah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka semua mengerjakan sholat Id qabla al-khutbah, sebelum berkhutbah. Jadi sholat Id dulu baru kemudian khutbah. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa khutbah itu dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Id. Nah, berbicara tentang khutbah, sekali lagi, khutbah itu Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka siapapun yang dia mengerjakan sholat Id, setelah itu dia mau mendengarkan khutbah, maka itu hal yang baik. Tapi kalau seandainya dia ada urusan, kemudian dia pengen segera pulang, maka dia diberikan pilihan boleh untuk pulang. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan ya, inna nakhtub faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba an yadhhab falyadhhab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan sholat dan beliau Rasulullah mau berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis. Barang siapa yang dia pengen duduk mendengarkan khutbah falyajlis, silakan dia duduk. Wa man ahabba an yadhhab falyadhhab. Barang siapa yang dia pengen pergi, yang dia pengen pulang, falyadhhab, silakan dia pulang-pulang. Seperti itu. Jadi khutbah itu dia sifatnya pilihan. Nah, kemudian di dalam khutbah Bapak yang Allah Ta'ala muliakan, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan khutbah di dalam sholat Id itu satu kali, khutbahnya hanya satu kali. Sedangkan di dalam mazhab yang lain seperti pendapat Imam Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i itu khutbah sholat Id itu 2 kali, sama persis seperti pelaksanaan khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan ada khutbah pertama dan kedua ya. Nah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada duduk istirahat. Sama seperti pelaksanaan khutbah Jumat, maka khutbah Id menurut mazhab Syafi'i juga dilaksanakan 2 kali. Ada khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Dan diawali dengan hal yang sama. Diawali dengan perintah untuk bertakwa ya, kemudian ada hamdalah, ya sholawat dan sebagainya, begitu. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i memang ada perintah untuk bertakbir sebanyak 9 kali di khutbah yang pertama, dan ada sunnah untuk bertakbir 7 kali di khutbah yang kedua. Makanya jangan heran kalau misalkan jenengan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan melaksanakan sholat Id di masjid-masjid yang mungkin imamnya atau masjidnya itu lebih ke mengambil pendapatnya Syafi'iyah. Biasanya khatibnya akan mengawali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahkan takbirnya sampai dengan 9 kali di khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua dianjurkan bertakbir sebanyak 7 kali. Ini dalam mazhab Syafi'i. Secara umum jumhur mengatakan tidak ada perintah khusus untuk mengawali khutbah dengan takbir. Yang mau mengawali khutbah dengan takbir falyatafadhal, silahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan khutbah. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah yang mungkin bisa kita perhatikan ketika kita mengerjakan salat Id ya, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, ada sunnah-sunnah yang baik yang mungkin bisa kita amalkan. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama adalah disunnahkan
untuk mandi sebelum berangkat sholat Id. Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Id. Ini sunnah yang pertama. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah an Nafi' anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaghtasil yawmal fitri qabla an yaqduwa ila al-musalla. Disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, ya, bahwa Nafi' beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu gitu bahwa Abdullah bin Umar itu kan sahabat Nabi yang ibadahnya itu sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi kemudian menceritakan Abdullah bin Umar itu kana yaghtasil yaumal fitri, beliau itu mandi di hari raya Id qabla an yaqduwa ila musalla, sebelum beliau itu berangkat menuju ke musalla. Memang benar tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW secara sharih beliau itu memerintahkan untuk mandi dulu sebelum sholat Id, tidak ada. Tapi para sahabat termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Umar, beliau mengamalkan yaitu sunnah mandi sebelum berangkat menuju ke sholat Id. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mantunya Nabi SAW, beliau ketika menjelaskan tentang sunnah-sunnah mandi, di antaranya beliau mengatakan sunnah mandi yang pertama itu di antaranya mandi di hari Jumat, kemudian mandi di hari Arafah, kemudian mandi pada saat hari raya Idul Adha, dan mandi pada saat hari raya Idul Fitri. Begitu. Ini di antara sunnah yang pertama, dan itu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, beliau juga menyampaikan bahwa para ulama sepakat bahwa sebelum pelaksanaan sholat Id itu disunahkan untuk mandi. Sebelum pelaksanaan sholat Id disunahkan untuk mandi. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah yusannu an yatajammal al-muslim. Kemudian disunahkan untuk berhias bagi seorang muslim yang akan mengerjakan salat Id. Dan juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi sunnah untuk berhias, ya, sunnah untuk memakai wangi-wangian, serta disunahkan untuk memakai baju yang terbaik. Sunnah untuk memakai baju yang terbaik. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar juga radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan sebuah hadis, ya, tentang kisah bapaknya sendiri, Umar bin Khattab, yang menawarkan kepada Nabi SAW sebuah jubah yang sangat bagus, jubah yang sangat indah. Jubah ini itu terbuat dari sutra. Jadi Umar bin Khattab menawarkan kepada Nabi SAW. Umar mengatakan, Rasul, silahkan beli. Barangkali Anda mau membeli ini, yang nantinya bisa Anda pakai untuk berhari raya, untuk hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, serta untuk menerima utusan-utusan dari Tuhan. Maka Nabi SAW mengatakan, innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu. Kata Nabi SAW, ini libas yang tidak pantas untuk dipakai, ya. Tidak boleh untuk dipakai. Kenapa? Karena memang harir atau sutra itu bagi laki-laki hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Dan itu dikuatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Rasul mengatakan, uhillat adz-dzahab wal harir li inathi ummati wa hurrima 'ala dzukuriha. Kata Nabi SAW, dihalalkan harir dan zahab, sutra dan emas li inathi ummati, untuk perempuan-perempuan dari umat. Wa hurrima 'ala dzukuriha, dan diharamkan untuk zakarnya, diharamkan untuk laki-laki. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas, laki-laki juga tidak boleh pakai sutra. Nah, karena Rasulullah tahu ini adalah jubah yang terbuat dari sutra, maka Rasulullah nggak mau pakai. Nah, para ulama kemudian mengambil satu pelajaran bahwa kalau seandainya yang ditawarkan Umar itu adalah jubah yang tidak terbuat dari harir, tidak terbuat dari sutra, maka kemungkinan Rasulullah SAW akan membelinya atau memakainya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW itu memiliki jubah khusus
yang sering beliau pakai untuk melaksanakan sholat hari raya dan sholat Jumat. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbisuha lil idaini wa yaumal jum'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu memiliki jubah khusus yang beliau pakai untuk mengerjakan sholat dua hari raya dan sholat Jumat. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan perintah untuk memakai pakaian yang terbaik. Abdullah bin Abbas juga dalam riwayat yang lain beliau pernah menyampaikan Rasul itu, Bapak Ibu, beliau memiliki pakaian khusus yang berwarna merah, di mana pakaian ini dipakai oleh Nabi ketika berhari raya. Ya, wallahu taala bishawab. Jadi ini sunnah yang kedua, yaitu sunnah untuk tajammul yang berhias. Kemudian sunnah untuk memakai wangi-wangian, sunnah untuk memakai baju bagus, ya, tidak harus baru, ya, tidak harus baru, yang penting baju yang baik, ya, baju yang bagus, begitu gitu. Dan tentunya sunnah ini itu lebih dikhususkan untuk laki-laki, Nah, bagi para perempuan memang sama seperti aturan ketika sholat jamaah ke masjid, ya, atau ke musola, bahwa dilarang bagi perempuan untuk memakai wangi-wangian yang bisa menimbulkan fitnah, atau dilarang untuk berdandan yang juga bisa menimbulkan fitnah, ya. Jadi cukup bagi perempuan untuk memakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, ya, tidak harus memakai wangi-wangian. Ada yang mengatakan kalau wangi-wangiannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan karena, mohon maaf ya, barangkali ada bau badan, kemudian memakai wangi-wangian untuk dirinya sendiri yang baunya itu tidak menyengat. Ada yang mengatakan hukumnya boleh, tapi khusus untuk dirinya sendiri. Masalahnya mungkin ataukah tidak kita bisa menjaga diri ketika berada di tempat ramai, minyak wangi yang kita pakai itu nggak tercium orang lain, seperti itu. Mungkin apa buatan? Ada nggak minyak wangi yang bisa diatur? Wah, ini minyak wangi yang bisa untuk saya sendiri yang bisa mencium. Tidak ada kan? Ya susah ya, seperti itu. Kalau deodoran mungkin bisa, kalau deodoran. Begitu. Ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, ya. Sunnah yang ketiga, wa an ya'kula qabla al-khuruj li salatil fitri tamarat wa alla yut'im yawman nahri hatta yusalli. Sunnah yang keberapa? Yang ketiga itu adalah disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju ke sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Sedangkan untuk sholat Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Wabil khusus setelah azan subuh atau setelah masuk waktu fajar. Jadi sholat Idul Adha itu sunnahnya tidak makan terlebih dahulu, sedangkan untuk sholat Idul Fitri sunnahnya makan terlebih dahulu. Hikmahnya apa? Di antara hikmahnya yang disampaikan oleh para ulama, kenapa sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu dianjurkan disunahkan makan, supaya tidak ada anggapan dari orang-orang bahwa hari itu adalah hari yang kita masih diperintahkan untuk puasa, supaya tidak ada anggapan bahwa hari itu masih berada di bulan suci Ramadan. Ini di antara hikmahnya. Sedangkan hikmah kenapa kita dilarang atau dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu pada saat kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, supaya umat Islam nanti bisa menikmati daging kurbannya. Jadi setelah kurban, setelah sholat nyembelih, kemudian bersegera menyembelih, kemudian bisa memakan daging kurban. Masalahnya kalau kita melihat realita hari ini, ketika umat Islam nyembelih kurban di masjid-masjid itu siapnya jam rolas awan, Bu. Dengan siap poso sampai jam rolas awan, betul. Siap, monggo gitu. Iya. Jadi intinya boleh setelah pelaksanaan sholat Idul Adha boleh makan. Ya, jadi boleh setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, dulu ada sebagian sahabat yang saking semangatnya pengennya itu setelah sholat Idul Adha biar segera makan,
ya, biar segera makan. Jadi ada sebagian sahabat yang nyembelih kurban itu pada subuh. Nyembelih kurban pada subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu. Kemudian Rasul mengatakan, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang dia nyembelih kurban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, falyu'id makanaha ukhra, hendaknya dia mengulang kembali kurbannya di tempat yang lain. Artinya apa? Artinya sembelihannya tidak sah, kurbannya tidak sah, sehingga dagingnya tidak bisa dikatakan sebagai daging kurban, itu hanya bisa dikatakan sebagai sembelihan biasa. Makanya salah satu di antara aturan kurban itu nggak boleh kurban itu disembelih sebelum pelaksanaan sholat Id. Kurban itu baru boleh disembelih setelah kita mengerjakan sholat Idul Adha. Ini di antara hikmah yang ketiga. Hikmah yang apa? Hikmah sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah dianjurkan atau disunnahkan untuk bertakbir. Disunahkan untuk bertakbirnya. Disunahkan untuk bertakbir ketika akan berangkat menuju ke musola, ketika akan berangkat menuju ke tempat sholat. Ini termasuk hal yang sangat dianjurkan. Kenapa Ustaz? Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu mencukupkan atau menggenapkan bilangannya, dan hendaklah kalian itu mengagungkan Allah, bertakbir atas Allah, bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang telah Allah taala berikan kepadamu. Nah, ini diantara perintah untuk walitukabbirullah. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah taala muliakan, terkait dengan perintah untuk takbir, ya. Rasulullah SAW, beliau dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika Rasulullah itu berangkat menuju ke musola, beliau itu akan bertakbir. Kemudian beliau baru berhenti bertakbir ketika sholat itu akan dikumandangkan. Ketika sholat itu akan ditegakkan, beliau baru kemudian selesai menyelesaikan takbirnya. Berarti memang yang paling utama, ya, zikir yang bisa kita baca itu adalah takbir sampai sholat itu akan ditegakkan. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ketika hari raya Idul Adha atau hari Idul Fitri, beliau itu punya kebiasaan, beliau keliling ke kampung-kampung, beliau keliling ke pasar-pasar, kemudian beliau bertakbir, ya, supaya mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada umat Islam, ya, sunnah untuk bertakbir. Ya, sampai kemudian ada yang mengatakan takbirnya Abdullah bin Umar ini kemudian diikuti oleh takbirnya kaum muslimin yang lain, ya. Dan sampai kemudian dari dalil ini ada sebagian di antara umat Islam yang berpendapat bolehnya bertakbir dengan cara bareng-bareng, ya. Bolehnya bertakbir dengan cara bareng-bareng. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sebagian ulama berpendapat bolehnya bertakbir dengan jamaah bareng-bareng karena mengambil dalil dari Abdullah bin Umar yang beliau itu bertakbir, kemudian takbirnya beliau diikuti oleh kaum muslimin. Ini khilaf di antara para ulama, tapi di dalam kitab saya fikih sunnah ini adalah amrun wasi', adalah perkara yang luas yang kita tidak perlu untuk gontok-gontokan, tidak perlu untuk berdebat hanya gara-gara masalah takbirnya. Takbir boleh sendiri-sendiri, boleh, silakan. Kalau mau berjamaah bareng-bareng, ya, dipimpin satu orang juga silakan, ya, seperti itu. Jadi dalam kitab saya fikih sunnah disebutkan ini adalah perkara yang luas, ya, jadi boleh memilih. Kemudian jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, terkait dengan masalah takbir, takbir itu di bulan Zulhijjah secara umum ada dua macam. Yang pertama ada takbir mutlak, yang kedua ada takbir muqayyad. Ada takbir apa yang pertama? Mutlak. Yang kedua muqayyad. Takbir mutlak itu apa, Ustaz? Takbir mutlak itu adalah takbir yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mulai kita kumandangkan dari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Dari sejak tanggal 1 Zulhijjah kita sudah diperintahkan, kita sudah disunnahkan untuk bertakbir.
Sampai kapan? Sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah qabla ghurubi syamsi, sebelum matahari itu tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Ini takbir mutlak. Nah, karena ini adalah takbir mutlak, maka takbir mutlak ini boleh dibaca, boleh dikumandangkan kapanpun dan dimanapun. Boleh dikumandangkan ketika kita sedang sedang berkendaraan, boleh. Ya. Boleh dibaca, dikumandangkan ketika kita sedang masak, jenengan ibu sambil goreng tempe, goreng tahu, bertakbir juga boleh. Ya. Boleh dikumandangkan ketika kita sedang safar juga boleh, sedang duduk juga boleh. Ini takbir mutlak, boleh dibaca kapanpun, ya, dimanapun, selama tidak di tempat-tempat yang kita tidak boleh untuk berzikir. Misalkan apa? Di kamar mandi, ya, di WC, itu kan nggak boleh kita berzikir secara jahriyah, ya, dan juga tidak boleh menyebut asma Allah, begitu ya. Ini takbir mutlak. Ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu sebagaimana namanya, muqayyad itu takbir yang terikat, dan ini adalah takbir yang biasa dibaca setelah kita selesai menunaikan sholat jamaah atau sholat fardu. Setelah kita selesai mengerjakan sholat fardu, itu disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takbirnya dengan cara takbir sendiri-sendiri, tidak takbir yang bareng-bareng seperti itu. Ini takbir muqayyad. Mulainya kapan Ustaz? Mulainya sebagai ulama mengatakan dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah atau sejak hari Arafah ba'da subuh sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Ini berkaitan dengan sunnah untuk memperbanyak takbir. Jadi kalau seandainya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak sambil mendengarkan kajian kemudian bertakbir boleh? Boleh, tapi pelan-pelan, ya, sendiri-sendiri. Kalau bareng-bareng bubar nanti pengajiannya, ya. Jadinya takbiran nanti kita. Jadi boleh ya bertakbir. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, di antara sunnah yang lain, ya, dalam pelaksanaan salat Idul Adha atau Idul Fitri, itu adalah disunnahkan untuk menempuh jalan atau jalur yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari pelaksanaan salat Id, ya. Ini sunnah yang kelima, ya, mukhalafatul talib. Jadi antara jalan ketika kita berangkat dengan jalan ketika kita pulang itu disunnahkan untuk melalui jalan yang berbeda. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pulang dan pergi melewati jalan yang berbeda ketika beliau mengerjakan salat Id. Ya, jadi silakan nanti bisa diatur, ya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarganya, berangkatnya tadi lewat jalan mana, ya, pulangnya lewat jalan mana. Ya, jadi masalah itu kalau rumahnya pas di depan masjid itu, ya, jalannya cuma satu. Ya kalau di masjid, ya, atau rumahnya di depan lapangan itu, ya, jadi jalannya cuma satu. Ini monggo silakan diatur, ya. Jadi ini diantara sunnah untuk melewati jalan yang berbeda. Kemudian sunnah yang lain adalah disunahkan untuk berangkat ke musola, berangkat untuk ke tempat sholat dengan cara berjalan kaki. Berjalan kaki. Ini kalau memungkinkan. Jadi jika tempat-tempatnya itu adalah tempat yang terjangkau, yang jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi dianjurkan untuk berjalan kaki. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, beliau mengatakan di antara sunnah ketika kita menunaikan salat Id adalah berjalan kaki menuju ke musola, berjalan kaki menuju ke tempat sholat, ya. Ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau seandainya tempatnya jauh, ya, dan tidak memungkinkan untuk berjalan kaki, ya boleh pakai jalan. Ibu mau sholat di Masjid Agung Jawa Tengah, ya, dari Tumpang ke sana melaku, ya, mangkate batu subuh sampai sana duhur, gitu kan. Tak tekan-tekan, ya, seperti itu. Jadi ini diantara sunnah. Nah, sekarang akan kita jelaskan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Id. Nah, ini
Silakan diperhatikan. Akan kita jelaskan secara umum ya. Di antara hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam pelaksanaan sholat Id ya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yang pertama yang harus kita perhatikan ya ketika kita mengerjakan sholat Id, yang pertama adalah niat pasti ya. Karena sholat Id bagian dari ibadah, maka kita wajib untuk berniat. Kalau tidak berniat maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, innama al-amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung daripada niatnya. Dan niatnya tidak perlu untuk dilafadzkan. Niatnya tidak perlu untuk dilafadzkan. Kenapa? Karena hukum asal dari niat al-aslu fil niyah fil qalbi. Hukum asal dari niat itu ada di dalam hati. Seperti itu ya. Yang kedua, setelah berniat takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar. Ini bagian dari rukun yang tidak boleh tertinggal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan membaca doa iftitah atau istiftah, maka silahkan membaca doa iftitah dengan doa yang maksur ya. Allahumma ba'id baini juga silahkan ya. Habiyal walhamdulillahi katsira itu juga termasuk di antara doa iftitah ya. Silahkan boleh memilih. Setelah kita membaca doa iftitah, kemudian ada takbir zawaid. Ada takbir zawaid. Apa itu takbir zawaid? Takbir zawaid itu adalah takbir yang sifatnya adalah tambahan. Takbir zawaid itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, di rakaat yang pertama disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Disunahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Di rakaat yang kedua sunnahnya adalah bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, sebagaimana namanya, takbir zawaid itu adalah takbir ziyadah atau takbir tambahan, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau seandainya ada seorang imam, ketika dia memimpin sholat Id, dia tidak membaca takbir zawaid, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Atau seandainya takbirnya yang harusnya 7 kali, kemudian dia lali baru baca 2 kali, ini kebangetan nih. 2 kali dari 7 bacanya cuma 2 kan kebangetan nih. Ya. Sah betul Pak Bu? Tetap sah. Ya. Kenapa? Karena ini takbir yang sifatnya sunnah. Jadi tidak harus melakukan sujud sahwi, tidak harus melakukan sujud sahwi. Meskipun Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam mazhab Syafi'i, sunnah sholat itu terbagi menjadi 2 macam. Di dalam mazhab Syafi'i, sunnah sholat itu terbagi menjadi 2 macam. Ya. Ada sunnah sunnah ab'ad namanya. Ya. Ada sunnah ab'ad, kemudian ada saya lupa ya. Sunnah ab'ad sama sunnah satu lagi apa? Sunnah. Yang pertama ada sunnah yang ab'ad ya, kemudian ada satu lagi sunnah ya, ada 2 sunnah. Yang pertama sunnah ab'ad, satu lagi saya lupa. Nah, untuk sunnah ab'ad itu memang sunnah yang kalau tertinggal ya, sunnah yang kalau tertinggal maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Jadi sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Maaf. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah kalau ditinggalkan dalam mazhab Syafi'i, dia harus melaksanakan sujud sahwi. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kunut subuh. Itu benar menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kalau ada orang dia tidak kunut subuh, dia harus sujud sahwi. Atau misalkan ada orang yang dia lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Di dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu hukumnya sunnah dan masuknya sunnah ab'ad ya. Sehingga dia harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Itu sunnah ab'ad. Nah, ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan menurut mazhab Syafi'i itu tidak harus sujud sahwi ya. Bedanya apa Ustaz antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat? Kalau sunnah ab'ad itu
sunnah-sunnah yang menurut mazhab Syafi'i itu seperti terpisah dengan rukun yang lain, seperti terpisah dengan gerakan yang lain. Misalkan apa? Qunut subuh itu kan gerakannya seperti terpisah dengan gerakan yang lain kan? Atau tasyahud itu seperti gerakan yang terpisah dengan gerakan yang lain, atau terpisah dengan rukun yang lain. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang meninggalkan sunnah ab'ad, dia harus melakukan sujud. Ada sunnah hayat, sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan itu dia tidak harus sujud sahwi. Misalkan apa? Contohnya ini, ya. Dia tidak membaca takbir zawaid. Takbir zawaid menurut mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah hayat, sehingga tidak harus sujud sahwi seperti itu. Ini sama seperti pendapat jumhur ulama, ya. Ini hanya sedikit tambahan, ya, sedikit tambahan. Barangkali ada sebagian di antara bapak ibu yang bermadzhab, Ustaz, saya madhabnya Syafi'i, Ustaz. Ternyata dalam madhab Syafi'i itu takbir zawaid itu masuknya sunnah hay'ah, sehingga kalau terlupa atau tidak dibaca maka tidak harus sujud sahwi. Saya pernah sholat Id di kampung itu pernah. Jadi imamnya lupa membaca takbir di rakaat yang kedua, takbir zawaid. Harusnya kalau sudah lupa ya sudah. Tapi setelah setelah ruku i'tidal itu tiba-tiba imamnya takbir 7 kali. Allahu Akbar. Itu jamaah bingung itu. Sampai ada jamaah yang kemudian ruku, sampai selesai ruku imamnya masih berdiri itu. Jamaah sujud, selesai sujud imamnya masih berdiri. Kan dikiranya sedang takbir untuk sujud, ternyata imamnya takbir, baca takbir zawaid, dibaca ketika i'tidal. Jamaah kita bingung dan geger sak kampung. Padahal harusnya kalau terlupa sudah selesai, nggak harus cari-cari diselipkan ke antara dua rukun. Itu kan diselipkan hanya di antara i'tidal dengan sujud kan. Ini bahkan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena menambah rukun itu, rukun qauliyah, ya. Ini yang kedua, ya, setelah membaca doa iftitah kemudian membaca takbir zawaid. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika membaca takbir zawaid Allahu Akbar, sebagian ulama mensunnahkan untuk mengangkat tangan, sebagiannya lagi tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena memang kalau kita cari di hadis manapun tidak pernah disebutkan dalam hadis, baik itu hadis yang fi'liyah maupun qauliyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu ketika beliau melaksanakan salat Id, beliau takbir zawaidnya ngangkat tangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau takbir tidak diperintahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Akan tetapi, ya, di dalam kitab Fikih Muyassar, ya, termasuk dalam kitab Sahih Sunnah itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar, sekali lagi, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang selama ini dikenal dengan sahabat yang sangat mirip ibadahnya dengan Rasulullah SAW, beliau ketika takbir zawaid beliau mengangkat kedua tangannya. Sehingga banyak di antara para ulama yang kemudian menganjurkan, mensunahkan ketika takbir zawaid itu mengangkat kedua. Kemudian apa yang dibaca Ustaz ketika di antara dua takbir? Nah, yang dibaca di antara kedua takbir kita disunahkan untuk membaca zikir. Sekali lagi disunahkan untuk membaca zikir. Nek menang boleh nggak? Boleh. Batal sholatnya? Ya tidak batal. Ya, kalau seandainya diam saja. Tapi sangat dianjurkan, disunahkan untuk membaca zikir. Dan di antara zikir yang disunahkan oleh para ulama, ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, setelah membaca takbir zawaid, ya, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat pendek. Setelah baca surat pendek, ya, sebagaimana sholat-sholat yang lain, ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangun untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Setelah membaca takbir intiqal, ya, dari sujud menuju ke berdiri, disunahkan untuk membaca takbir zawaid sebanyak 5 kali.
sebanyak 5 kali. Nah setelah itu sama seperti yang kita kerjakan di rakaat yang pertama. Ini diantara kaifiyah atau tata cara mengerjakan sholat Idul Adha begitu. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, ya ini pembahasan terkait dengan fikih sholat Id ya. Mungkin sementara kita cukupkan karena waktu yang terbatas ya. Barangkali ada diskusi, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak ada ya nanti mungkin bisa kita tutup ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mengerjakan ibadah yang mulia ini, yaitu di hari raya Idul Adha. Itu sunnah untuk mengerjakan salat Idul Adha. Dan di hari raya Idul Adha kita juga diperbolehkan untuk bertaniah. Kita diperbolehkan untuk bertaniah. Taniah itu mengucapkan selamat ya. Ucapan selamat kita boleh dengan menggunakan bahasa sesuai dengan uruf kita juga boleh ya. Contohnya Pak Ustaz, contohnya kalau mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu juga boleh. Kenapa? Karena ini sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW beliau tidak pernah memberikan contoh secara khusus bagaimana cara bertaniah, mengucapkan ucapan selamat pada saat hari raya, tidak ada. Tapi para sahabat mereka mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Saudi biasanya ada tahniah kullu amin wa antum bi khair. Kalau di Indonesia biasanya bacanya apa? Hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya monggo silakan, karena ini bagian dari uraf ya. Selama maknanya baik, maknanya bagus, itu diperbolehkan. Hada wallahu ta'ala bishawab. Baik, alhamdulillah pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan ya, dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi oleh-oleh ilmu ya, dan bisa disampaikan kepada keluarga-keluarganya, kepada adik-beradiknya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal soleh kita semua, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang kita kerjakan. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.